Kita pasti sudah sangat menunggu nih teman-teman sekalian. Masya Allah, rindu dengar suaranya. Tadi sudah jadi imam kita juga sholat isya. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah. Biasa lihat di video-video, tapi hari ini kita bisa melihat langsung. Ini sebuah kebahagiaan bagi masyarakat. Tapi ada tantangannya, Ustadz harus berbicara dengan berbahasa Aceh seluruhnya. Gitu ya? Tahu orangnya aman. Aman. Aman, kamar kabire ya. Baik, langsung saja nih berbahagia kepada Ustadz Anan Ataki, kami silakan dengan segala hormat. Cuman karena buno Ustadz Amri dipegang bahasa Indonesia lebih le, jadi mangan seimbang apa sama undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah ngangan mandum. Pegat denget. Sampai pemadu insyaallah nyo acara yang. Bahwa belah. Lewati puluh ha. Kalau terima kasih Bang Gozi atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara spesial buat khususnya yang pertama adalah sahabat saya Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA yang udah menginspirasi anak muda Aceh dengan berbagai macam program dakwah yang luar biasa. Walaupun dari JO, tapi insya Allah Lun selalu update kegiatan-kegiatan Ustadz Amri, terutama yang di halaman Masjid Kecil Lemi. Jadi di halaman Masjid Kecil Lemi-nya, Ustadz Amri kagak pegat satu movement, satu pergerakan anak muda Aceh cinta masjid. Tapi ketika mereka datang ke masjid, mereka tidak merasa asing bahwa masjid masih memfasilitasi selera anak muda dalam berbagai macam aktivitas. Salah satunya adalah nongkrong di masjid. Dan jamu waktu pakai istilah nongkrong di masjid, dihujat rame-rame. Nongkrong di masjid, nongkrong warung kopi. Dan tanya bawahnya, majelisnya itu bahasa. Majelis ya bahasa Indonesia, panena majelis bahasa Indonesia. Majelisnya bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Dalam bahasa Indonesia, majelisnya adalah berkumpul. Bahasa anak muda, nongkrong, kopdar. Jadi nongkrong di masjid, bahasa zaman dulu atau bahasa senior-senior kita adalah bermajelis di masjid. Sama, cuman beda terjemah. Makanya Lun merasa sangat bahagia, sangat bangga, dan pasti sangat merasa terhormat diberi kesempatan untuk silaturahim dengan anak-anak muda Banda Aceh, Aceh Raya, dan seluruh kawasan Aceh yang lain, yang dari Takengon, Buno ya kan? Yang dari Takengon, wes, yang dari Tabatuan, nah yang dari Sabang, nah yang dari Los Mawe. Oke, Nyona satu pertanyaan kayaknya lebih banyak nih yang akan jawab. Nah yang jomblo, Aci langsung foto screenshot aja lah ya. Oh, banyak yang perempuan ya misalnya. Yang belahnya yang menang tapi langsung to the point deh insya Allah. Awalnya anak le marit tapi take action. Yang belahnya apa? Memancing kan? Baik, memancing di TikTok kan pakai angkat tanganmu besti. Terima kasih Ustadz Amri atas kesempatannya. Yang kedua, Lun ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Abang Luncid, Abang Kamaruzzaman, SE ya, Abang Ustadz Kamaruzzaman SE, Masya Allah, Ustadz Ridwan, kemudian sahabat Lun yang tercinta Ustadz Fadilah,
kemudian alim ulama dengan ustad-ustad ini yang luar biasa yang hanjit lon sebutkan satu persatu, khususnya sahabat dan adik lentuan Ustadz Muzammil Hasballah. Jadi malamnya adalah salah satu bentuk kolaborasi pemuda Aceh. Karena ternyata akhir-akhir ini kita melihat sebuah fenomena, banyak banget pemuda Aceh itu yang eksis di level nasional. Lihat, dari berbagai macam bidang entertain, zaman Bang Tompi ya, lulusan modal bangsa. Kemudian muncul imam muda Ustadz Muzammil Hasballah, muncul aktor Syakir Daulay, muncul aktor senior juga Tengku Wisnu. Lihat orang-orang Aceh, terutama anak-anak muda yang eksis dan memberikan inspirasi positif sampai ke seluruh Indonesia. Dan bahkan kita tahu, putra daerah Aceh untuk yang pertama kali dan mungkin saat ini satu-satunya yang menjuarai musabaqah tingkat internasional di Turki dan membaca Al-Quran di Masjid Hagia Sophia, Ustadz Takdir Fariza. Lon mendoa, ya Allah, mudah-mudahan lon jadi imam Masjid Hagia Sophia. Jadi umrah plus Turki. Alhamdulillah doa terkabul menjadi imam Masjid Hagia Sophia dengan makmum jamaah umroh. Terkabul ya, terkabul. Walaupun hana sekeren Ustadz Takdir presiden yang dengar bacaan Al-Quran kayaknya. Jabat tangan dengan Erdogan, keliling Turki, lontanyang nanijak kenal, kali Ustadz nanijak kenal, kali Ustadz mandra Ustadz nanijak hana. Artinya orang Acehnya hebat-hebat, tampil di level nasional, internasional, karena memang kita punya darah para pejuang, darah kesatria, darah para raja. Nyampe dua orang, darah para raja. Nah, di dalam aliran darah tubuh kita semua. Darah pejuang ada di dalam tubuh kita semua. Artinya kita itu memang ditakdirkan untuk tampil. Kita ditakdirkan untuk tampil. Maka jangan pernah kita merasa bahwa kita nggak layak untuk itu. Jangan kita pernah merasa bahwa kita kayaknya nggak punya kesempatan untuk kayak gitu. Kita tuh ditakdirkan untuk tampil, memimpin dan menginspirasi sejak zaman dulu sampai sekarang. Tuh, bukalah buku-buku sejarah Iskandar Muda, Tengku Umar dan lain-lain. Kiban orang Acehnya selalu tampil dan menentukan hal-hal besar dalam perjalanan bangsa, dalam perjalanan umat, dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan hal-hal yang besar dalam peradaban Islam. Orang Aceh. Walaupun kita memulainya dari nol bahkan dari minus, hana masalah. Nyo cerita curhat lah ibaratnya. Karena baik serius-serius malamnya udah pegat acara curhat. Karena biasa aja jamaah DM lon, WA curhatnya, watenya kesempatan lon yang curhat berjamaah. Lon zaman mulai karir manggung. Usia gelaput SD. Watenya tinggal mentang dalam temen. Lom baca Qurannya gelaput SD sih. Karena hana to yang purno, jadi hana belajar Al-Quran. Yang lu dapat tentang belajar Al-Qurannya adalah maklum purno kakak. Lu sebelah, lu dengar, nyo mate, nyo kai poh je mate. Wah, baca Quran bunuh. Yang lu dengar tentang baca Quran, cara bertarung ya, yang nyo ipoh yang je mate. Oh mah, dia tidak baca Quran lagi yang cara lah. Dengar. Gara-gara sering dalam dengannya dan antara tengah dengan jaga, akhirnya muncullah theater of mind. Wah, nun memukul kof. Wah. Akhirnya kofnya matinya kok kematian, apa namanya baca lo? Wah, mati hidup pukul memukul. Akhirnya hana baca Quran, hana belajar Al-Quran sampai gelaput SD kurang lebih. Gelaput SD suatu sore, Leon iseng, hana yu lema, hana soyang yu, pokoknya iseng undang azan di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hana hayi lagi Ustaz Takdir.
Balon azan, qadarullah, lewatlah seorang yang insya Allah akan sangat berjasa dalam hidup lun. Lun haiganya kan ustaz tapi bang karena saking akrab. Lewatlah seorang tokoh, seorang guru ngaji di depan rumah, gedenga nyanso azan, golong waktu azan kayak azan. Bang gedenga leganya kita mangaju kita yang mbak maklon. Kak, nyanso yang azan. Oh nyan anek lun. Oh, neme de menasa, neme de balai bet, balong pernah bet. Sang nyona potensi bagainya. Akhirnya le maklon dia ingkar aja deh. Balai bet dalam temen barat. Nyebrang dikit ya. Watai ajak kenal, baru seminggu lon diajarkan inan kagejuk mic. Pakai mic je. Karena watanya yang mat mic hanya orang-orang tertentu. Jadi menyoka kejuk mic-nya berarti ya sesuatu. Seminggu kejuk mic, hana pakai nunipo kof hana. Langsung baca Quran Raya bahasa Jawa na. Nah Quran Ubud, nah Quran Raya. Quran Ubud letak poh-pohan. Quran Raya langsung aja Al-Fatihah, Alif Lam Mim dan watanya yang penuh langsung yas'alunaka 'anil anfal. Makro standar ya. Basic ya. Yes, alunaka ya. Banyak-banyak nak. Pensiun soalnya. Lenyan, kasih minggu kejuk mic, akhirnya tampil. Maklun biasa aja, gedenga dari rumah karena suara soundnya kan sampai ke rumah. Gedenga sambil masak, gedenga. Pada ke rumah, ke evaluasi dan istilahnya dimarahi ya. Dikoreksi ya. Bang, pakai lagi yang kebaca Quran. Oh, yang salah. Yang bunuh hurufnya, yang bunuh iramanya, anak paganya kan. Setuju. Jadi pelatih utama lan adalah mak rumah. Pokoknya tinggal menyoka baca, bayati, bek lagi yang le. Oh, jik mak, mengkiban cara mak aja praktekkan. Pokoknya bek lagi. Pokoknya bek lagi yang. Kiban yang lagi je. Minta ide kiban cara aja. Tinggal wadah lon mat mic nya lo bayangkan mak dengar. Nyo mak dengar magonya dengar. Tarik aja bertiga. Bismillah. Wah, tawaknya mantap dah bang. Alhamdulillah dia lepas 2 bulan lo agak dua ikutlah musabakah Fontat wadah mantap ubud di Ketapang, masjid yang perempatannya Ketapang. Benar masjid Al-Fitrah. Ikut ni nan pelatih lo nanya Ustaz Uin, Bang Uin lo manggil Ustaz Fakri. Gaknya menyolon tampil, gaknya yang bengeh. Nyonya anak juara, yang juri-jurinya yang Bandung ke Kumarahi, ku hampuk Bandung. Ku hampuk. Lupa kita istilah-istilah gitu ya. Maaf ya kalau agak kasar ya. Sebetulnya sih pengen lembut, cuman kayak lupa istilah-istilah yang santun. Hampuk aja Bandung. Pokoknya harus juara yang di titik-titiknya. Siapa nama Ustaz? Hanan Ataki. PWW-nya Secret Identity. Tikulainan di SD 75 Lamdemen. Tamu tikula, dalam kelasnya dia yang paling ubud. Yalah era ngangan. Nah yang perenang, nah yang petarung, nah yang mungkin badan tegak agaknya, ada itu dan lanlah kenang buli. Ipoh gede. Akhirnya gara-gara bayi dipelun juara musabaqah tingkat kecamatan, hormat menua ya. Kang hormat karena itu hai dijit le sentuh Ahlul Quran. Syafaat dari Al-Quran. Alhamdulillah ikut musabaqah tingkat kecamatan, kabupaten, wadahnya di Indrapuri kabupaten. Dari Kota Madia akhirnya jabat acara ya, akhirnya ke Indrapuri, alhamdulillah juara sih walaupun salah jali lah, dah naik dengar jurinya. Salah jali juara. Luar biasa. Kau mau tron dari panggung ukli. Bahkan karena kayaknya hana mungkin juara, karena juara kenang bengeh Pak Mak rumah. Bang, Pak setoran. Jadi ayah lon seorang tukang pangkas di Setui. Ibu rumah tangga. Rumah kita nih kontraktor sejati. Rumah kita banyak. Setiap tahun bahkan 6 bulan sekali pindah rumah.
tempatnya diusir. Karena Bayu sewa diusir. Ganti dengan TV hantim ya bu. Oh TV hantim, hanali radio sih, hana tepuna yang nasi tarong hantim sih bu. Akhirnya pindah. Pernah tinggal di satu rumah di daerah Temen agak-agak di Lampuh menan. Karena rumahnya sederhana, ada dinding di atasnya, nggak ada dinding di bawah. Hotel Malang, kita mang apa? Saya bu ya. Astagfirullah. Ini kayak buka kartu semua nih malam ini. Tolong jangan ada yang live ya. Saya harus menjaga personal branding di Jawa. Ini Jawa, Jaim aja udah boleh apa? Neno baik lah, nggak mendeng. Jadi santai mendeng nayo. Damang bui rumah. Udah karena bui daki. Oh my, apa ya? Jujur. Jelas nggak hidup, jadi hidup kita nggak jelas. Karena jelas. Akhirnya pindah wajun. Sampai le SMA mentang di Ajun, sampai jauh mesti mentang di Ajun. Dan alhamdulillah ikut musabaqah kabupaten, provinsi dan provinsi juara 2. Karena saya tampil serak. Wadah tese god, wadah tampil kan serak. Bahkan serak, stres. Wah kiban oh nggak juara ya, terbeban. Karena mana juara, karena dret mbak mah harus juara, ini harus juara nih. Pas tampil serak, yang juara 1 nganlon Ustadz Jafar dari Tapak Tuan. Juara 1 dia, saya juara 2. Bukan 5 lon, karena mungkin kah juara 2. Yang katalah jurinya. Mama saya itu motivator sejati. Pokoknya yang katalah juri. Nyok usahakan, gimana cara jika hari ikut seleksi ulang, mengenai nasional. Datang dia ke pendopo gubernur, Pak Syamsuddin Mahmud almarhum. Datang ngantri, pengen ketemu gubernur. Pak, pokoknya anak saya pengen dites lagi. Karena saya yakin dia lebih bagus bacanya nih. Akhirnya lobby. Oke, khusus untuk cabang anak-anak tilawah, ulangi perjuangan ibu saya. Ini adalah modal hidup saya. Fight. Pegawai maklum pun. Menyoka grup berpatah, mana bahasa. Bek tanggung. Habisin. Pol, totalitas. Oh benar mah. Contohin sama ibu saya. Pokoknya berjuang dulu. Tes lagi nih. Tes waktu itu di Gecil kita TC khusus cabang saya, diam-diam kita ulangi. Nggak diumumkan ke yang lain, takut ada yang cemburu. Kan harusnya adil ya. Khusus cabang saya diulangi, tes lagi nih. Pas tes, datang Dewan Hakim dari Jakarta, Ustadz Muhajir, Ustadz Said Ashiri, Ustadz Agil, Munawar. Pas datang, dites, semuanya sepakat saya naik ke nasional. Iya. Bukan yang malam, kau kepegah dari awal. Kau yang juara. Oke, naik nasional. Leng karena suaranya rentan, jadi sampai kepegat na jenis jamu daun-daunan yang kepegat lemak lon sebelum tampil. Katanya aturan dari kafilah Aceh, hanjit me urang tuha, hanjit me pendamping karena pendamping dan dari dewan kafilah. Maklum gelobi, kiban jalan jatuh udah Uriau bukan baru. Walaupun lun di jalan, di halaman hotel, ada masalah yang penting lun truk gede. Akhirnya karena lobby maklum dipegang dari panitia, oke, drone jen dampingi anak drone dengan satu syarat, dia harus juara. Menyuana juara nih payah bayi mandung biaya operasional, transportasi, hotel dan segala macam. Maklum dengan pede mengatakan, insya Allah dia juara. Ngeri tak mak? Insya Allah dia juara gue maklum. Wah kiban cara juara nasional, ke provinsi kabupaten nasional. Nah orang lain yang lebih hebat yang ibut daripada nayo. Jawa Barat, Medan, Pelom, akhir-akhir yang ibut. Haji insya Allah juara. Wadah lombet karena lon terbeban, sedih lombet. Akhirnya karena lombet sedih, juri-juri sedih mandung. Itu pegang oleh Ustaz Said Ashiri, nawadanya nama Muammar Zaid Ali. Pegang Muammar Zaid Ali. Ini baru pertama saya lihat anak kecil baca Quran, jurinya nangis. Mereka pikir karena saking bagusnya, bukan, terbawa suasana. Nih kalau nggak juara, mama nih harus bayar. Banyak utang nih kalau kayak gini. Utang kemarin aja belum dibayar.
Akhirnya karena terbeban, sedih ngajinya. Waktu itu surat An-Nisa, Mudzabdzabina baina dzalik, alhamdulillah juara 1 nasional. Dengan modal itulah alhamdulillah Allah mudahin masuk SMP waktu itu di Madrasah Ulumul Quran Pagar Air beasiswa. Masuk SMA wadahnya awaji lo SMP MTS 2 Lamtemen. Mana ada anak MTS Lamtemen ada? Nggak ada ya? Nggak ada kawan kita di sini. Oke, lenyan Titoinan Binahu Pagar Air SMA awaji Man Aliyah Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamtemen sih. Baru 2 minggu ini pindah ke deh. Ruhul Islam anak bangsa dapat beasiswa. Ustadz Amri bengeh. Nyanyi nyoi tes tang hana lulu. Bukan Ustadz Amri. Alhamdulillah karena jalur musabakoh dikasih beasiswa. Masuklah jadilah kawannya Ustadz Amri. Jadi kawannya Ustadz Fadila, jadi kawannya Ustadz Abu Huzaifah dan banyak lagi ustadz-ustadz kita di sini. Belajar di Ruhul Islam, tampil dari mulai qori anak-anak 1 juz, 5 juz, tingkat remaja, dulu tampil di Baitur Rahman. Dari nol banget sampai akhirnya berangkat ke Mesir, tes nggak lulus lagi. Emang gini ya nasib. Selalu nggak lulus dulu awalnya, tapi hanya lulus sih ulingnya. Awalnya nggak lulus juga nih, Ustadz Amri lulus, Ustadz Ivan lulus, mereka lulus beasiswa ke Mesir, saya nggak lulus. Nyuki bancara, bagaimana pokoknya biar kadu ino. Banyak aja juga deh. Aduh, gimana cara minta proposal karena modal habis ya. Akhirnya minta proposal dari satu kantor lain jak ngaki karena hana jangankan mobil, motor aja tuh motor ini. Honda, merek ya. Ini bukan motornya merek. Honda aja nggak punya, sepeda cuma satu punya bapak. Jadi kemana-mana naik sepeda berdua sama bapak. Di belakang saya ngaji. Bapak santai, saya belakang ngaji. A'udzubillahi minas. Pas sampai di Ajun, Shadaqallahul azim. Setiap hari latihannya di atas sepeda. Udah karena nggak ada kendaraan. Jadi kalau saya ke pasar, zaman mentang nena. Pasar Aceh. Mentang. Dari Ajun pasar Aceh, labi-labi ngemak, syarat jipe, kabeh kaduk bang. Udah SMP nggak boleh duduk, kebayang nggak berdirinya gimana tuh? Dalam labi-labi kabeh kaduk bang, bahkan mak, hai ubayu. Jadi saya naik labi-labi harus berdiri. Gimana caranya? Biar mama nggak bayar. Waktu turun, kak, nanti mau kak. Anak hidup. Itu luar biasanya ibu saya almarhumah yang meninggal waktu tsunami. Makanya saya setiap tahun kenapa pulang ingin ziarah kubur, dikuburkan secara massal di dekat bandara. Buat saya beliau inspirasi, motivator yang luar biasa. Jadi karena nggak ada kendaraan, nggak ada apa-apa, nggak punya modal, kita orang miskin banget, mau berangkat ke Mesir. Saya pokoknya harus sampai ke Mesir. Gue pegang lagi gue relun. Padanya agak-agak ragu gue berangkat pehan, pegang lagi gue relun. Hanan, tapi panggilnya kan Hana wadahnya. Nah lah, panggilan khusus. Hai. Hai gam, benar. Nyotanya wadahnya. Allah di Indonesia, Allah di Aceh, dan Allah di Mesir sama pehan? Sama Ustaz. Yang biron bu di Aceh toh? Allah. Yang jokron keluarga di Aceh toh? Allah. Berarti Allah yang samanya sit yang akan memberikan kamu makan, keluarga dan segala kebutuhan kamu di Mesir. Allahnya sama. Wah, ini modal besar nih. Allah di Aceh dengan Allah di Mesir sama. Oh, bismillah. Berangkat aja. Hotelnya belum berangkat dengan Ustaz Sabrizal dan Ustaz Said. Nah beberapa ngelun hana modal. Lu hana pegawainya hana mempeng. Transit Malaysia. Bro Malaysia ka bukan? Kadu. Kan? Bro Malaysia kadu. Awalnya pakai pajobu Malaysia di bandara. Pajobu. Ya aju. Jak pajobu je aju. Wata pajobu. Nya gimana? Aku pakai harta kali dia. Kenal ya. Bukan, hanya anak buka dolar loh. Padahal itu anak dolar ya, anak rupiah. No, berangkat ke Mesir. Gimana di Mesir? Insya Allah Allahnya sama. Roh ke di Mesir, biasa aja. Karena pakai visa turis kita yang hok aja. Punya ke sebagai turis biasanya periksa padu peng segala macam. Lu pegang juga Al Azhar. Padahal anak
golong daftar di Al-Azhar, langsung lewat aja. Sedangkan ngan lo yang tahu itu yang padu ke mepeng, di $1,000, oh masuk, lo naik tayang peng, karena di pengen peng, lewat. Alhamdulillah di bandara disambut sama Ustadz Amri, Ustadz Ifan, Ustadz Abu Huzaifah, dibawa ke asrama mereka, tinggal di situ. Wah hebat nih mereka di sini ya, udah kuliah 2 bulan saya baru datang, selalu terlambat. Tapi insya Allah pulang duluan. Bukan karena sukses, nggak sanggup kita belajar lama-lama ya. Ustadz Amri orangnya tekun, baca buku dari pagi sampai malam. Ustadz Anto baca buku, bangun tidur lagi, buku tuh. Dipegang buku kayak gini, tidur. Bangun dari tidur, baca lagi. Itu Ustadz Abu Huzaifah, keren banget, ahli buku. Ustadz Amri, kalau udah baca buku, saya suka iseng, gangguin. Ayo, berkabar ya Tikra. Dia baca aja tuh buku, nggak mau didistract. Saya kan suka isengin teman-teman. Jadi kamar saya tuh kamar entertain. Kalau mereka udah suntuk baca buku, datang ke kamar saya. Ngobrol segala macam. Alhamdulillah awalnya istiqomah belajar sampai S2, S3 dengan nilai yang luar biasa, cum laude, ma'at taba, bisyaraf dan seterusnya. Dan di LC, sampai ada balik aja. Hanase ya. Di Mesir, nikah ya. Karena nyan life goals ya. Udah ajak kuliah hana pasangan ya. Yang paling penting punya pasangan. Bek jomblo leo. Payah kamu nikah aja. Nah orang Jawa ini. Tanya Mak Haji. Kamu menikah? Hah? Aku modal? Modal. Insya Allah Allah yang akan mudahkan. Modal. Punya kata libatkan Allah. Hana yang juk masalah. Bere dulu. Oh iya. Telepon cuma. Juk HP telepon. Pakai HP aja. Telepon dulu ke Jawa. Ibu saya perkenalkan diri ya. Kemudian insya Allah saya pengen melamar anak ibu. Oh iya gimana anaknya? Dia sih oke. Langsung aja mewakili aja. Alhamdulillah setuju berangkat. Juga ketemu sebenarnya. Temu saya tenaga musiman haji. Dipilih di mahasiswa Aceh di Kairo. Setahun cuma dapat jatah kurang lebih 5 orang dapat jatah dari sekian puluh orang yang punya kesempatan. Diundi. Undi yang pertama Hana Nanlun. Wah, Hana jadi menikah. Undian kedua, Hana Nanlun. Undian ketiga, Hana Nanlun. Undian keempat, Hana Nanlun. Wah, benar nggak jadi nikah nih. Pokoknya kalau nggak jadi tenaga musiman nggak jadi nikah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah mudahkan. Undian kelima, ya Haiti Nanlun titik-titiknya. Sinyan. Sinyan binyan. Iya, oh alhamdulillah berangkat tembus nikah di Mekah. Nikah di Mekah. Wadahnya terjadi musibah tsunami 2000 terjadi musibah tsunami. Selang sebulan musibah tsunami, Allah ambil mak lun, Allah ambil kakak lun, diajun habis mandu rumah, Allah ganti dengan keluarga baru. Sebulan lainnya menikah. Istri dia di Mesir, nikah nanti Mekah, kan ada masalah? Aman. Nikah aja. Qadarullah calon mertua haji tonyan diatur oleh Allah dengan pengaturan yang terbaik. Nikah. Saya terima nikahnya Fulana bintu Fulan dan seterusnya dengan mahar sekian. Udah selesai nikah telepon. Kita udah halal loh. Ya kenapa apa sih? Jadi abis nikah LDRan, watanya handphone mantan Nokia hitam putih ya. Awalnya kayak pakai Nokia Namerto yang hayu-hayu lah pokoknya. Lo mantan yang hitam putih yang warna abunya. Pakai SMS, hana WA, hana Instagram, hana TikTok, hana angkat tanganmu besti, hana. Mantan Nokia. Gimana malam ini? Ya. Kan udah halal kan? Kamu pakai baju apa? Aku lagi pakai baju abaya, mau aku ganti. Astagfirullah pokoknya. Baik, lanjut deh, tayang. Alhamdulillah mudah. Wah modal nikah tembus. Tapi karena tahu tinggal rumah roh kan lagi awen tinggal bareng-bareng dengan Ustaz Amri karena patungan di kos-kosannya tinggal rumah roh agak mahal. Karena mahal sekitar 6 bulan habis modal. Ban habis modal, mikirnya kibampak minta modal. Di Mesir pernah jualan bakso. Jadi ayat-ayat cintanya tak alami nih. Ustaz Amri lah saksi. Ustaz Izwar ini saksi ya. Bublok bakso. Nah, kakak leting lun jago buka bakso.
Ustaz Awal Zikri. Dong pegah Pak Ustaz Awal Zikri, dia pegah juga sobang, bano yang publok. Untuk drone 10%, lain kurang 20%. Bagi 50. Oh ya, pegah ganyan. Long pula bato kan ke orang Indonesia, ke orang Malaysia, mahasiswa Mesir yang dari Malaysia. Bahkan awak Malaysia hanya ibadatkan mana bakso yang enak, mana yang enggak enak. Nyo orang Indonesia kan le bakso ini kan. Ya karena orang Malaysia mana enak, Pakcik, ini enak Pakcik. Datang. Kalau makcik yang datang, Makcik, Assalamualaikum, tak balas dosa. Akhirnya menyo Pakcik yang blok, aja uju bakso lebo. Nyo Makcik, aja uju diplobo. Beda. Akhirnya bakso untung besar, alhamdulillah watanya. Pakai ngelurusan mukhlis dan kan. Jualan dolar keliling. Oh ini yang pesan dolar, ini baru bantu dan segala macam. Ikhtiar. Waktu kali menikah kan hana gayanya le. Akhirnya habis modal. Gimana cara bertahan hidup di Mesir? Karena istri lo kemu co S2. Ganyan yang co S2, Tiburo saya nganterin dia ke kampus naik tram tengah kota. Jadi kayak apa? Kayak film 99 Cahaya di Langit Eropa gitu. Naik tram, pas dia mau naik ke atas, pegangin, jongkok, jadikan lutut sebagai pijakan. Anak-anak kayaknya. Terlalu keren ya. Namanya juga di drama sih, biar ada theater of mind, ada fiksi dikit. Naik, tapi pegangan tangan dia, naik ke atas tram, kita di dalam tram ngobrol-ngobrol sampai dia ke kampus, turun, saya antar ke kampus, masuk ke kampus Akhawat, saya lanjut keliling di Ramsis, di Tahrir. Tugas saya keliling-keliling, duduk di kafe, santai-santai, nunggu istri pulang, ya kan? Pas dia pulang jemput lagi, saya nggak mau ambil S2, dia yang ambil S2. Tapi duit habis, saya nggak ngomong ke istri, duit kita menipis nih. Alhamdulillah di Mesir waktu itu ada perlombaan acara di TV, Fajar TV dan Iqra TV. Nama acaranya tuh Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Itu audisi baca Al-Quran di TV. Ikut saya bersama Ustaz Ivan, beberapa orang. Dari sekian ratus peserta ada orang Mesir yang suaranya bagus-bagus. Kita masuk 10 besar. Setelah 10 besar, kita masuk di antara 5 besar. 5 besar kita masuk 3 besar. 3 besar kita masuk yang pertama, akhirnya dikasih acara di TV 20 episode. Alhamdulillah bertahan lagi 6 bulan. Syafaat Al-Quran. Yang penting berani dulu aja. Udah selesai, udah habis modal, pulanglah. Sampai pulang, masih di Jawa Timur. Memang ini dari awal ke eksis di Aceh, Kampung Road ya. Lungo Aceh. Lama kerja, ngajar, hana yang terima. Nasib ya. Alasan standar, nyo le bure daripada murid. Oh ya. Nyo kalau buka peluang, nyo aja. Akhirnya hana terima. Sekitar 1 bulan le no. Keliling-keliling, beca, labi-labi, tapi hana dang le kayak duitnya. Karena modal bacur, ada rupiah. Karena hana keterima yang ada di Banda Aceh, terpaksa balik lagi ke Jawa. Di Surabaya. Lun bukan tipe akademisi. Jadi jaring yang cocok dengan akademik. Jadi selalu kurang berhasil. Dan bukan tipe seorang pembicara ataupun orator. Tapi tipe programmer. Karena Lun pernah tes psikologi, tipenya thinking extrovert. Jadi thinking, banyak berpikir dan memprogram, membuat sistem. Yang tipe Lun. Akhirnya waktu di Jawa Timur, Lun pegang di sebuah sistem. Lun pegang Cikula yang Gino termasuk sekolah terbesar di Jawa Timur. Founder. Alhamdulillah istri terima ngajar di Al-Imarat Bandung. Hijrah kita ke Bandung. Di Bandung lamar-lamar kerja sih hana yang terima. Memang begitu pengaturan Allah. Karena nggak diterima ngajar, akhirnya harus survive. Lon pegang buku, lon coba penerbit, hana yang terbitkan. Pegang buku. Pencipta legenda pribadi, kisah hidup saya pribadi. Bikin buku tentang mentadaburi Al-Quran, the powerful of Al-Quran dan segala macam. Nggak ada yang diterbitin. Alasan mereka ini itu dan segala macam. Ya udah, kalau kalian nggak terbitin, balikin naskahnya. Saya terbitin sendiri, cetak sendiri, terbitin sendiri, penulis sendiri, editor sendiri, layouter sendiri semuanya. Nggak sanggup bayar orang, bukan karena hebat. Udah selesai cetak, jualnya kemana? Kirim ke Aceh. Waktu itu baru ketahuan tadi ada buku saya masih belum dijualin nih di Banda Aceh. Entah dari tahun berapa itu. Kirim ke Aceh, kirim ke Lampung, kirim ke Kalimantan, bikin exhibition, bikin pameran buku, bikin X-banner sendiri, cetak X-banner. Pas ada pameran buku, saya antarin buku pakai motor sendiri, pakai
kertas kardus rokok kayak gitu, turunin ngangkat sendiri, tapi pakai tutup biar nggak kelihatan bahwa ini penulisnya. Setelah udah keringatan ganti baju berdiri di sebelah X-banner. Di X-banner itu foto saya yang paling gede. Susun buku yang melingkar, twister, yang segala macam yang menarik, berdiri di sebelah X-banner. Kalau ada yang nanya, Mas, ini yang nulis siapa? Saya, Mbak. Oh iya, tanda tangan. Wih, mulai jadi artis. Tanda tangan. Alhamdulillah, percetakan dan penerbitan ramai ini. Nambah. Akhirnya, wah udah bagus nih percetakan penerbitan. Nama usaha yang lain. Waktu itu bikin cabang pulsa. Di Bandung itu dulu saya punya 60 cabang pulsa. Jadi bikin usaha pulsa, jual pulsa keliling, ada 60 cabang, nanti setiap malam saya datang satu-satu untuk ngumpulin dan ngisi lagi. 60 cabang pulsa berhasil, nambah, jual beli mobil. Karena memang senang dengan otomotif ya, beli mobil, jual, beli mobil, jual. Udah sukses lagi main properti, tapi nggak sampai bikin klaster. Beli satu, benerin, jual, beli satu, benerin, jual. Kenapa nggak bisa berkembang? Ada satu prinsip yang saya pegang, saya nggak mau pakai riba. Mending saya santai-santai aja deh. Daripada saya ngejar nih minjam dulu ke bank, kemudian nanti bikin klaster, nanti mereka akan cicil ke bank segala macam. Enggak. Saya tahu cara itu tapi saya nggak mau pakai. Udah, mending santai aja. Alhamdulillah Allah mudahkan sampai udah settle usahanya. Waktu itulah saya berpikir, saya nggak bisa hidup kayak gini-gini aja. Masa saya jauh-jauh kuliah ke Mesir, jadi hanya jualan. Saya harus mengamalkan ilmu saya. Bikinlah movement pemuda hijrah. Bareng dengan Muzammil. Muzammil dulu ngaji bareng di rumah. Datang ya Muzammil ke rumah bareng teman-teman anak-anak ITB, UPI, datang ke rumah belajar azan Al-Aqsa, azan Madinah. Karena saya nggak suka memvariasikan yang baru, saya ambil aja Al-Aqsa gini, cara azannya Madinah begini. Kita belajar bareng. Akhirnya Muzammil naik. Kemudian setelah Muzammil saya naik di sosial media, ramai dakwah itu kemudian tersebar di seluruh Indonesia sebagai dakwah tren anak muda. Apa pesan moral yang saya pengen sampaikan ke teman-teman? Ini bukan tentang saya, ini tentang sebuah perjuangan. Bahwa kalian jangan berkecil hati untuk menjadi seseorang yang besar. Karena banyak orang besar itu memulai bahkan bukan dari nol, tetapi dari minus, dari krisis, dari musibah mereka bangkit. Bukan dari modal yang besar. Siapapun kita, siapapun kalian anak muda Aceh, bermimpilah sebesar mungkin, bercita-citalah setinggi mungkin, tetapi ada satu hal yang harus kalian jaga. Jangan jauh dari Allah. Gimana pun kita ikhtiar, gimana pun kita bermimpi, kalau kita jauh dari Allah, kita nggak punya support. Karena satu-satunya yang bisa mentakdirkan kita dengan takdir yang baik hanyalah Allah. Jangan jauh dari Allah. Gimana caranya biar dekat sama Allah? Dekatilah kekasih-kekasih Allah. Bergaul dengan orang soleh. Saya merasa sangat terjaga karena saya bergaulnya sama Ustadz Amri, Ustadz Abu Huzaifah, Ustadz Ivan, orang-orang soleh di antara sahabat saya. Mereka yang jaga saya. Kalau saya lagi drop, mereka ingatin. Kalau saya lagi malas, mereka semangatin. Jangan jauh dari Allah. Caranya, biar kita nggak jauh dari Allah, jangan sendiri. Berjamaahlah. Harus dekat dengan orang-orang soleh. Dengan kayak gitu, apapun yang kalian mimpikan, insya Allah selama kalian berani dan tidak mudah menyerah, Allah akan mudahkan semua mimpi dan harapan kalian. Bermimpilah yang tinggi, beranilah memulai, jangan jauh dari Allah. Cara dekat dengan Allah, dekati kekasih-kekasih Allah. Nah, apa hubungannya dengan akrab? Kenapa Ustadz Amri menamakan ini akrab? Bukan menamakan komunitas cinta masjid, komunitas cinta Quran, komunitas cinta subuh. Kenapa? Karena yang ingin Ustadz Amri munculkan dari gerakan ini adalah bi'ah dan suhbah solihah, pertemanan yang baik. Pertemanan orang-orang yang dekat dengan masjid, pertemanan dengan Al-Quran, tetapi dengan bahasa kita akrab. Kita tuh bareng, kita itu sama-sama, kita saling mendukung. Maka ini adalah peluang buat kalian. Mau mencapai cita-cita kalian, satu, beranilah untuk bermimpi. Kedua, jangan takut untuk memulai. Ketiga, bergabunglah bersama orang soleh. Ilzam dengan orang kunu ma'as shadiqin. Bersamailah orang-orang yang soleh atau orang-orang yang benar. Insya Allah dengan kehadiran akrab, apalagi dengan fasilitas masjid yang sangat megah ini. Nih kalau di Bandung ini udah jadi masjid kota ini. Kalau di sini masjid komplek aja segede-gede ini di Aceh. Gede, banyak banget masjid-masjid besar. Artinya kita punya peluang bagaimana menjadikan Masjid Haji Kecil Limi ini masjid gaul pemuda Aceh. Amin. Sehingga insya Allah
semua yang sering datang ke Masjid Kecilimi ini insya Allah menjadi orang-orang yang viral di langit, bukan hanya viral di bumi, didoakan oleh para malaikat, dan pastinya mudah-mudahan di masjidlah kita bertemu dengan jodoh-jodoh kita. Amin. Karena banyak santri-santri saya tuh yang ketemu jodohnya di masjid, gara-gara hijrah ketemu jodohnya. Alhamdulillah. Jadi nggak ikhlas Ustadz hijrahnya jadi modus, nggak apa-apa. Kalau itu untuk kebaikan. Yuk kita gabung sama Akrab. Di Akrab kita bukan hanya belajar ilmu agama, tapi nanti juga sebagaimana judulnya Youth Empowerment, kita akan belajar life skill, hard skill, soft skill, segala macam. Teman-teman akan belajar banyak hal, termasuk salah satunya yang paling penting, belajarlah public speaking. Bagaimana cara bicara, berkomunikasi, baik komunikasi terbatas maupun komunikasi crowd atau publik dan seterusnya, sehingga itu menjadi modal kalian untuk hidup apapun peran kalian. Dia latih itu di mana? Di masjid. Nggak harus kursus, latih di masjid. Insya Allah kita datangkan abang-abang kita yang hebat kayak Bang Gazi, pelatih public speaking. Nanti akan Bang Gazi yang akan ngajarin kita di masjid gimana cara ngomong yang pas. Mau jadi MC, mau jadi speaker, mau jadi orator, mau jadi apapun. Bahkan sekedar kita punya usaha kecil, untuk dapetin strategic partner, kita harus tahu bagaimana berkomunikasi. Sehingga ekspresi kita, pandangan kita, senyum kita, kan semua dilatih ya. Sehingga akhirnya kita bisa sukses. Sukses itu nggak boleh jauh dari masjid. Kalau kalian mencari kesuksesan dengan cara menjauh dari masjid, itu bukan kesuksesan. Itu adalah sebuah kecelakaan yang kita tidak sadari. Mudah-mudahan Akrab menjadi fasilitas buat anak muda Aceh untuk bisa eksis di usia muda, untuk bisa berkolaborasi dalam kebaikan, dan pastinya meraih cita-cita kita bersama. Amin. Jangan lupa kalau kita mau gabung gimana caranya Ustadz? Dengan Akrab. Silakan kalian cek IG akrab.in, akrabin, akrab.in. Di link di bio-nya ada link Google Form. Kalian klik isi Google Form, masukin nomor handphone, nanti kalian akan masuk ke dalam satu grup yang insya Allah saya ada di situ. Bareng-bareng kita nih. Lakukan sekarang boleh, nanti di rumah boleh, silakan masuk ke dalam link Google Form, kasih nomor handphone, kita masukin ke grup. Insya Allah di grup itu kita akan diskusi, kita akan belajar banyak hal, nanti akan banyak yang ngasih sharing konten tentang tadi, masalah kreativitas, public speaking, pastinya dari saya dan Ustadz Amri, konten tentang booster agama, semangat iman, dan seterusnya. Setiap hari kita akan diskusi sehingga kita akan akrab secara online dan akrab juga di dalam masjid secara offline. Silakan nanti bergabung dengan Akrab, insya Allah akan banyak banget kegiatan-kegiatan positif di dalamnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.